Silakan bertanya saja. Mbak, terima kasih Mbak. Bisa beli. Saya mohon maaf ya Mbak, sama Bang Nandar. Saya baru pakai TikTok, jadi mungkin apa namanya, mungkin follower saya belum banyak dan belum bisa on cam ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa dekku, nggak apa-apa dekku. Silakan. Mudah-mudahan dengan kamu masuk ke Komal ini, kamu tercerahkan, teredukasi. Ada pertanyaan silakan diajukan. Amin, ya. amin, amin, amin. Silakan dek, silakan dek. Topiknya masih sama seperti yang Bang Nandar sampaikan tuh mengenai apa namanya Lukas 7 ayat. Berarti ini Nandar lu tanggung jawab dengan topik lu. Kalau gua nggak mau bahas ini, Nandar dari dulu lu tahu kalau gua nggak mau bahas ini. Kalau gua bahasnya adalah nabi-nabi Israel itu rata-rata biadab gitu. Itu Yakub penipu, Daud pejina gitu. Nabinya Kristen itu rata-rata cabul, biadab gitu. Maaf. Contohnya seperti ini kan sudah Hosea. ya. Kasih aja nggak apa-apa nih. Iya boleh. Daud, Ibrahim kan nabi itu kan cabul, dia punya gundik di kitab Anda. Bahkan dia poligami. Di agama Kristen kan poligami itu kan perbuatan tercela. Rata-rata kan cabul semua. Saya telanjang selama 3 tahun, nggak pakai baju. Hosea disuruh bersundal, memperanakan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Itu Mbak, itu saya nonton yang di Edis TV, itu si Edis itu bahas tentang Muhammad, tentang ya dalam tanda kutip cabul juga gitu Mbak. Iya silakan tunjukkan Nabi Muhammad. Ya saya bingung. Nabi saya dituduh cabul. Penjelasannya dari. Ya tidak ada. Justru karena Nabi saya tidak cabul makanya dia dikatakan. Iya kan saya jelasin nih. Kamu kan tahu dari Edis. Edis itu kan pendusta, penipu dan pembohong. Nah kalau saya ini kan berdasarkan dalil. Hosea pasal 1 nomor 2 berfirman kepada Hosea, memperintahkan Hosea untuk memperanakan anak-anak sundal. Yesaya pasal 20 nomor 3, Tuhan memerintahkan Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Kemudian 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhan memberikan istri-istri Daud, bahkan Daud mengambil bini orang. Yakub itu penipu. Jadi rata-rata nabi-nabi Israel itu adalah orang-orang yang jahat, biadab kelakuannya, digambarkan begitu di kitab kalian. Kalau Nabi Muhammad ya cabulnya di mana? Mana perbuatan cabul Nabi Muhammad? Kalau Yesus, kalau Yesus ada Yesus. Yesus itu diciumi kakinya oleh perempuan pelacur, itu adalah perbuatan tercela dalam iman Yahudi. Makanya Nandar bilang tadi, tidak boleh bersentuhan kecuali suami istri. Makanya tema Nandar Yesus menikah. Tapi kan kalian bilang dia bukan menikah dengan perempuan itu, berarti itu cabul, mesum itu. Laki-laki yang diciumi. Coba Anda saya tanya deh, kalau Anda duduk lihat laki-laki dicium-ciumin tangannya, dia diam aja, cabul nggak laki-laki itu? Kakinya apa tangannya? Iya iya kan kakinya. Dan sekarang saya tanya, kalau ada di dalam ruangan perempuan lagi cium-cium kaki laki-laki, laki-lakinya diam aja, tidak melarang dan tidak marah, cabul nggak laki-laki itu? Pesundal lagi yang menciuminya. Masa berdua-duaan dengan pelacur saling dicium kakinya? Kan itu mesum namanya itu kalau dalam pandangan normal. Yang di Lukas 7 ayat 38 itu pesundal. Lah kan perempuan itu diterjemahkan dalam kitab kalian sebagai perempuan berdosa kan. Dan menurut Bapak gereja kalian perempuan itu kan pesundal. Maria Magdalena itu dituduh sebagai pesundal. Yang di Lukas 7 ayat 38 itu Maria Magdalena. Iya, Maria Magdalena kan yang murid terdekat Yesus. Yang di Lukas 7 ayat 38 ini. Iya, Maria murid Yesus kan. Maria murid Yesus kan cuma Maria Magdalena yang paling terdekat sama dia, yang kemana-mana ikut sama dia kan. Di dalam Lukas 7 ayat 38 itu dijelaskan sebagai ya ampun, ini orang kenapa berkali-kali sih, ya Allah, nih capek tahu. Saya tanya, kalau Anda punya perspektif Maria lain dalam Lukas itu, ya tunjukkan Maria apa, tunjukkan data-datanya. Di dalam situ tidak digambarkan, tidak dijelaskan. Ya udah, kalau gitu siapa itu yang mencium kakinya itu? Perempuan mana itu? Dijelaskan sebagai perempuan, ya. Ya perempuan itu ada hubungan kekerabatan nggak sama Yesus?
Tidak dijelaskan di situ, Mbak. Nah ya sudah, kalau ada laki-laki diciumin badannya oleh perempuan yang tidak mahram, dalam iman Yahudi cabul atau tidak itu? Di situ dia Dalam iman hadir. Yahudi cabul. Kenapa? Dalam iman Yahudi tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali muhrim. Mm. Nah, Jadi, Yesus dan perempuan itu muhrim nggak? Mahram nggak? nah, Kekerabatan nggak? Ada hubungan kekerabatan nggak? tahu di situ dijelaskan nggak kenapa si Bro, wanita itu? kenapa saya yang harus menjelaskan kitab Anda ke Anda? Saya kan Islam, Anda Kristen. Saya suruh Anda bertanya tentang agama saya. Kok malah Anda tanya-tanya tentang kitab Anda ke saya? Ini bingung nih, tempatnya gimana nih ceritanya, teman-teman? Sudah. Perhatikan baik-baik, teman-teman ya. Saya seorang Islam. Saya memiliki sudut pandang ketika baca kitab kalian bukan pakai doktrin. Nanti apapun penjelasan saya tentang kitab Anda pasti Anda tolak. Kenapa? Saya bukan Kristen. Nah, saya suruh Anda bertanya tentang agama saya. Kalau Anda tanya pemahaman saya tentang kitab Anda, saya sangat bahagia dengan hal itu. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Tapi siap nggak? Jangan ketika saya jelaskan kitab Anda terus Anda bantah dengan ketidaktahuan juga. Kecuali Anda membantah dengan pengetahuan, Mbak. Maria di dalam kitab Lukas itu adalah ibundanya atau adik kandungnya. Ini datanya bla 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 bla. Kan saya bilang, kalau ada perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan saling cium-ciuman, mencium kaki ya di dalam ruangan, dalam loh, masa saling cium-ciuman? mencium kaki, menciumi kaki. Kamu tahu nggak menciumi itu artinya tuh mencium bertubi-tubi. Tadi Mbak bilang saling cium-ciuman. Iya, saling cium. Ya, Yesus itu kan juga mengasihi muridnya, mengajarkan cium kudus kan? Di mana, Pak? Nih ada cium. Oke, nih saya tunjukkan cium kudus. Oh, Anda nggak tahu cium kudus? Wah, ini nih, bentar ya. Saya pakai ini dulu ya nih. Bentar, saya tunjukkan dulu. Mana ayatnya, Mbak? Nah, ini ya. Kita tunjukkan teman-teman. Ya, nah nih. Anda tahu nggak ini? Ini adalah proses cium kudus antara Petrus dengan Paulus. Nih, ya, saya pindahkan dulu kameranya, saya tutup. Nah, mana ayatnya? Santo Petrus dan Paulus. Ini bukan ayat, bro. Ini acara prosesi cium kudus. Ya, perpisahan Santo Petrus dan Paulus. Bentar dulu, saya kan membawa retorika ke sini. Gimana sini orang? Anda kalau mau bertanya sama saya menjawab. Loh, kan tidak semua jawaban di Kristen itu ada dalam Bible. Contoh Tritunggal memang ada tertulis enggak. Yesus mengaku Allah ada tertulis tidak. Kan kalian retorika di situ, doktrin. Saya menunjukkan fakta. Cium kudus itu adalah sesuatu yang ada. Perpisahan Santo Petrus dan Paulus. Di sini dikatakan bahwa menampilkan para rasul tersebut memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kemartiran mereka. Nah, pertanyaan saya, dari mana mereka dapat pengajaran kalau bukan dari Yesus? Loh, kok malah mengetahui? Aneh teman-teman saya yang Kristen ini. Kalau Anda bisa membantah, silakan, bro. Saya ini bukan orang yang di sini kan kita dialog, bukan melecehkan dan merendahkan. Kalau Anda di sini apa sih? Mbak, apa? Saya minta ajaran Yesus itu ada di Alkitab, ada di Injil. Semua ajaran Yesus ada di Alkitab, ada di Injil. Nah, coba tunjukin ayat Yesus mengajarkan Anda ke gereja tertulis di Bible mana, bro? Itu Bible. Ya, silakan. Kalau begitu tunjukkan kepada saya ada ajaran ke gereja dalam Bible. Coba tunjukin. Diperintahkan kalian. Yesus datang bawa apa sih? Saya tanya, Anda ke gereja nggak? Mbak, Yesus datang bawa gereja. Nah, saya tanya, Anda ke gereja, jangan gini. Ketika punya parameter, ternyata parameter itu tidak Anda ikuti, maka kenapa saya harus ikuti parameter itu?
Anda kan bawa parameter. Anda bilang, Anda tidak percaya setiap ajaran Yesus kecuali tertulis dalam Bible. Kan begitu? Anda bilang tadi. Oke, saya ikuti mau Anda. Saya tanya sama Anda ke gereja atau tidak, bro? Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Bro, itu adalah cium kudus dari literatur. Pertanyaan saya, bentar nih, saya tunjukkan. Yesus mengajarkan Ini cium orang dalilnya. ini gimana sih? Emangnya ajaran Anda ada dalilnya? Ya ada dalilnya. Yaudah, mana dalilnya Yesus perintahkan Anda ke gereja, bro? Sekarang saya kembali dulu yang tadi Mbak ngomong, jangan sampai ke situ. Saya menunjukkan bahwa gereja pernah ini dituliskan bahwa si Paulus dan Petrus melakukan prosesi cium kudus. Nah, pertanyaan saya, semua yang dilakukan Paulus dan Petrus itu merujuk kepada siapa, bro? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Yesus? Mbak, saya jelaskan. Bro, kalau diskusi itu nyambung. Kalau saya ini bukan pembantumu. Kalau Anda hanya ingin saya menjawab pertanyaan Anda yang Anda mau, tapi Anda sendiri tidak mampu memenuhi parameter Anda, artinya Anda menganggap saya pembantu, bukan lawan teman diskusi. Budak yang bisa Anda suruh-suruh, dan itu yang saya tidak mau. Saya bukan budak kalian. Kalau Anda tidak sepakat dengan saya, boleh, bagus, tapi bantah data saya. Nah, Anda tadi memperlihatkan Yesus dicium kakinya sama perempuan yang bukan istrinya, bukan siapa-siapanya. Nah, Anda tahu tidak? Di dalam tradisi Yahudi, tidak boleh perempuan itu bersentuhan kecuali suami istri atau keluarga. Nah, saya tanya sama Anda, mesum tidak? Kalau ada laki-laki diciumi kakinya oleh pelacur, pesundal, atau perempuan berdosa di dalam sebuah ruangan, itu menurut Anda mesum tidak? Rambutnya diletak-letakkan di kaki, ya kan, tuh perempuan dekat-dekat loh di situ loh. Rambutnya loh tergetai-getai. Dan laki-lakinya diam aja. Mesum nggak menurut Anda itu? Atau normal? Ada. Siapa yang mengajarkan hal itu di dunia ini yang dianggap itu tidak mesum? Coba. Mbak. Ada laki-laki lagi duduk, kakinya dibuka, terus perempuan di situ mencium-cium kakinya. Lalu di situ laki-lakinya diam aja, tidak marah dan bahkan membiarkan. Nah, menurut orang Yahudi lazim tidak menurut Anda itu. Makanya Nandar mengangkat Yesus itu menikah. Mbak. Karena apa? Ini apa sih orang dari tadi? Mbak, jangan mengembak-embek Mbak Mas di sini. Ya, Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini Anda sini nih, saya tanya, Anda tahu nggak? Ini saya tunjukkan data. Saya dari tadi pakai data. Get question, sebenarnya apa sebenarnya ciuman suci itu, cium kudus? Dalam Roma pasal 16 nomor 16, Rasul Paulus mengeluarkan arahan untuk saling memberi salam dengan cium kudus. Mana ayatnya? Nih Roma pasal 16 ayat 16 nih. Yuk baca, yuk kita baca yuk. Silakan. Ya bukan sama saya. Ini kenapa ini orang Kristen ini kok sama saya? Kenapa orang Kristen ini kalau marahnya sama saya, teman-teman? Aneh. Padahal yang membuat artikel itu berserak. Dan kita sedang menguji. Kalau artikel ini salah ya bantah. Kalau benar ya kenapa ditolak? Kan lucu Anda ini. Jangan cuma ketawa-ketawa gitu, bro. Kita di sini edukasi publik. Jangan permalukan diri Anda. Makanya saya bilang kalau Anda awam tidak ngerti kitab Anda bertanya saja. Malah berani nih. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Tuh, cium kudus tuh. Saling menciumi. Berarti kalau Maria diciumi tidak menutup kemungkinan Yesus juga menciumi Maria. Karena memang bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Kan gitu. Makanya ada lukisan Paulus cium kudus dengan Petrus. Bibir ketemu bibir. Nah, saya minta ayat mana sih lukisan. Nah. Loh, Roma 16 ini kan cium kudus. Gimana sih? Kemudian apa yang salah dengan cium kudus? Lah, kalau laki-laki dengan perempuan saling cium kudus, menurut kau normal itu? Ya, cium kudus yang dimaksud itu cium yang bagaimana? Ya bagaimana? Itu lukisannya bahkan dipercaya sama orang Kristen. Paulus ini kan aku tunjukkan sama kau tadi deh, lukisan dari orang Kristen sendiri, gambaran cium kudus itu. Nah nih, kau tengok tuh bibir ketemu bibir tuh, ha? Jenggot ketemu jenggot. Itu apa deh? Itu Yesus yang ngajarkan atau siapa yang ngajarkan? Itu penggambaran cium kudus menurut orang Kristen, bukan orang Islam. Penggambaran cium kudusnya begitu. Nah, itu diajarkan Yesus atau dari siapa? Paulus itu diutus siapa? Diajar Paulus. Giliran ayat mati disalib kalian bilang ajaran Yesus. Padahal Paulus batalkan hukum Taurat, kalian bilang Yesus yang ngajarin. Padahal Paulus. Giliran cium kudus kalian bilang bukan Yesus. Ada ya kalian Kristen standar ganda kalian nih. Acara cium kudus
ternyata bukan Yesus tapi Paulus. Giliran membatalkan Torah, oh itu Yesus bukan Paulus. Ada Mbak yang bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Mana ayatnya? Roma pasal 16 ayat 16 itu ajaran Yesus atau bukan? Bukan Yesus. Bukan. Oh, ya udah bilang lah teman-teman ya. Jadi ajaran Kristen itu tidak berasal dari ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Nggak apa-apa, aku terima kok. Terima kasih banyak atas kejujuran itu. Nandar, tepuk tangan dulu, Nandar. Mbak, paham dulu mana Yesus, mana Paulus. Paulus itu diutus Yesus bukan? Ya diutus, terus semua yang dilakukan Paulus. Yang diajarkan Paulus itu bukan pengajaran Yesus. Semua yang dilakukan Paulus itu. Yang saya tanya, semua yang diajarkan Paulus dalam kitab Roma itu pengajaran Yesus atau bukan? Ya tidak semua. Nah, terima kasih Paulus, ya. Oke. Kalau Paulus itu tidak baik-baik. menikah. Saya akui sekarang ya, teman-teman Paulus kita tidak harus menikah. akui. Paulus tidak menikah. Apakah Yesus juga tidak menikah. Paulus tidak menikah? Yesus juga tidak menikah. Makanya santo-santo para rahib-rahib di gereja Katolik tidak menikah. Terus Paulus juga tidak menikah. Apakah semua orang Kristen yang pengikut Kristus? Iya kan Yesus, iya kan dikatakan bahwa kan si Paulus tidak melarang kalian menikah. Iya toh. Tapi kan dia diikuti sama rabi-rabi apa sama pandai Katolik. Bro, kita sudah dapat kesimpulan. Sebelumnya Nggak, itu nggak. para Katolik itu kan Katolik selibat dulunya gimana menikah nih? kok. Para imam Katolik dulunya nikah kok. Wah, itu bukan urusan saya ya. Anda berurusan dengan imam Katolik aja ya, teman-teman. Bukan kan Mbak yang Manipal, bilang, apa? Mbak yang bilang tadi. Kok saya yang bilang? Ini apa sih? Yang bilang mengikut Paulus supaya tidak menikah. Bro, saya di sini bicara pakai data. Ya saya juga Anda pakai membantah data apa? Yang Mbak bilang Apa? ajaran Yesus mengajarkan cium kudus. Saya tanya, Yang mengajarkan cium kudus itu adalah kitab Roma pasal 16 nomor 16. Pertanyaan saya, Roma pasal 16 ayat 16 ini firman Tuhan atau bukan? itu bukan firman Tuhan, itu tulisannya Paulus. Ya udah. Ya udah teman-teman ya. Itu Teman-teman tulisannya Paulus. Itu suratnya Paulus. Ya udah teman-teman, minta maaf Bisa ya Bumi. membedakan antara firman Tuhan dan surat Saya Paulus. bisa. Saya bisa bedakan. Saya bisa bedakan. Berarti Bible itu bukan firman Tuhan semuanya, tapi bercampur sama. Makanya maha besar Allah. Iya. Nah, iya di perjanjian lama lihat itu ada yang tadi Mbak bilang Daud udah. kemudian Nabi ini gini. Itu bukan Apakah firman Tuhan ya? Tuhan? Apakah itu semua firman Tuhan? Ya saya justru bangga kamu jujur begini, Dek. Saya yang membawa Masalah data jujur ini supaya Mbak pahami dan semua orang juga pahami. Anda jangankan saya yang mengatakan bahwa Biblemu itu bukan firman Tuhan semuanya. Justru saya yang lebih paham. Ya, saya sudah tahu dari dulu, Mbak tidak perlu sampaikan ke saya. Ya sudah, terus apa ini? Kamu ngomong gini buat Ya, apa nih? makanya Mbak, saya tanya Apa? di Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Oke, saya jawab. Mana dalilnya? Tidak ada satupun liturgi di Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Karena semua ngikutin Paulus. Dan mengikuti tradisi Romawi dan Yahudi. Takwa bilang. Loh, apa salah satu liturgi yang diajarkan Yesus? Ke gereja diajarkan Yesus nggak? Mbak, liturgi di gereja itu dinamis. Iya, makanya saya tanya. Satu saja liturgi di gereja. Bro, kalau seandainya ngobrol ini jangan budek lah. Kita kan diskusi bagus. Mbak yang budek loh. Mbak ngomong makanya budek. saya tanya, sebutkan satu liturgi di gereja yang diajarkan langsung oleh Yesus. Mbak ke gereja nanti ikut bisa tahu. Wah, berarti nggak bisa jawab, guys. Bukan nggak bisa jawab. Bagaimana saya mau menjelaskan? Sementara Mbak tidak pernah ke gereja. Saya tanya kepada Anda yang pernah ke gereja, ngapain saya ke gereja Anda untuk tahu ajaran gereja Anda? Nggak perlu saya ke gereja lah, bro. Saya cukup tanya kepada orang yang pernah ke gereja yang bisa membuktikan ajaran gereja itu ajaran Yesus. Mana satu liturgi di gereja yang diajarkan oleh Yesus? Nanti kalau saya sampaikan banyak yang nggak percaya. Supaya Mbak percaya. Lah kalau gitu Anda ngapain naik ke sini? Kalau gitu kamu naik ke sini ngapain? Bahwa liturgi di gereja itu dinamis. Ya, diajarkan Yesus nggak liturgi gereja? Sekarang liturgi cium kudus mana yang diajarkan Yesus? Kita lagi membahas seluruh liturgi di gereja. Ada tidak yang diajarkan Yesus? Saya fokus pada pernyataan tadi. Yesus mengajarkan cium kudus. Anda mengatakan tadi saya sudah sepakat. Yesus mengajar Mbak yang bilang ya. Mbak Uni ya, Mbak Uni dengar. Mbak Uni yang bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Kata orang Kristen. Nah, pertanyaan,
Mbak yang bilang. Mbak Kata yang orang bilang. Kristen mengatakan Roma pasal 16 itu firman Tuhan karena Paulus itu Enggak. adalah rasul utusan Yesus. Mbak Ya udah Anda udah, debat dengan orang Kristen. Mbak Nah udah, gini Mbak aja udah deh. lari-lari nih Mbak. Lu kok Mbak udah lari-lari? Ya udah, Lah, iya. tunjukkan. Ya udah. Pendeta mana yang mengatakan Roma pasal 16 ini bukan firman Tuhan? Nama pendetanya siapa? Saya bilang, saya yang bilang, Mbak dengar tidak? Lo Anda pendeta? Anda pendeta? Mbak, saya ini orang Kristen. Saya yang ngomong. Saya tanya, pendeta mana yang mengatakan kitab Roma bukan firman Tuhan? Pendeta mana itu? Tidak perlu pendeta yang ngomong. Loh ya Saya nggak bisa lah kayak gitu, berarti Anda ini mau membodoh-bodohi saya. Saya kan butuh ilmu dari pendeta. Masa Anda yang bukan pendeta tiba-tiba mengatakan surat Roma 16 itu bukan firman Tuhan? Kalau Mbak mau ilmu, nggak perlu harus pendeta, baca aja Loh, Alkitab. maaf, itu Anda yang bodoh. Kalau saya nggak mau kayak gitu, saya mau dapat pendapat dari pendeta dan juga kitab Anda. Di kitab Anda, Paulus mengaku sebagai rasul utusan Tuhan. Maka setiap yang dia ucapkan itu adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Roma ini adalah ajaran Paulus, saya tahu. Tapi si Paulus kan ngaku diutus sama Tuhan Anda. Otomatis Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Anda. Kalau Anda akui bahwa Paulus mengajarkan ajarannya sendiri, alhamdulillah, saya justru bersyukur Anda jujur. Justru Anda membantu saya untuk membongkar kesalahpahaman seluruh umat Kristen selama ini yang mengklaim bahwa kitab Roma ini firman Tuhan. Saya justru senang malahan. Kok malah Anda kemana-mana? Makanya saya tanya, memangnya ada liturgi di dalam kitab Anda yang diajarkan oleh Yesus langsung? Supaya kita bisa buktikan. Kok malah lari-lari bro? Diskusi itu ya dua arah lah. Kalau saya sudah hentikan Anda diskusi dua arah dengan saya supaya tidak babak belur dengan cara saya katakan Anda bertanya saja kepada saya. Cium kudus itu kan ada dalam kitab Roma. Pada zaman Perjanjian Baru dan dalam budaya Timur Dekat, ciuman adalah bentuk salam yang umum di antara keluarga dan teman dekat. Nah tuh, keluarga dan teman dekat. Apakah Yesus ini keluarga dan teman dekat dengan Maria Magdalena sehingga dia boleh dicium? Nah, jadi di sini dikatakan kata sifat Mbak, Roma peristiwa di dalam Lukas itu Lukas 7 ayat 38 itu jauh sekali dengan peristiwa surat Paulus ke Roma. Saya kan lagi nggak bahas tentang Maria dengan Yesus ciuman di rumah itu. Roma itu kan Anda minta dalilnya tadi. Mana dalil cium kudus? Roma 16 ayat 16. Itu kan Anda yang minta dalil Yesus kan tadi Anda bilang kan gini Anda bilang kok Unirifa bilang Yesus saling menciumi. Saya mengatakan Yesus diciumi oleh perempuan. Nah dalam kaidah agama ini orang kenapa Mbak menyatakan bahwa Yesus mengajarkan cium kudus. Saya karena bertanya, Paulus mengajarkan ajaran Yesus katanya begitu di Roma pasal 16. Ternyata Anda bantah. Anda mengakui bahwa Paulus bukan mengajarkan ajaran Yesus. Ya sudah, terima kasih. Justru saya sepakat dengan Anda bahwa umat Kristen itu tidak ada yang mengikuti ajaran Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus. Terima kasih banyak. Saya justru ikut Anda. Di saat itu seperti yang Mbak baca tadi, budaya setempat itu sudah saling memberi salam dalam bentuk ciuman. Saya akui. Kan saya sudah berdamai dengan ini. Kenapa sih orang ini ngerti nggak sih diskusi? Saya sudah berdamai dengan Anda dengan menyepakati bahwa Roma, Bible itu bukan firman Tuhan. Ya sudah. Makanya saya katakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam kitab Anda karena tidak ada semuanya firman Tuhan. Itu loh. Buktinya ada pengajaran Paulus pribadi yang tidak diajarkan oleh Yesus. Gitu kebenaran itu ada di dalam Yesus, Mbak. Ya, coba tunjukkan apa kata Yesus tentang pengajaran. Coba. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau Mbak mau bisa selamat hanya bisa dengan melewati Yesus. Lah, saya mengikuti Yesus kok. Oke, saya tanya sekarang. Kamu mana ajaran di gereja yang kamu ikuti yang adalah pengajaran Yesus mana? Coba satu aja. Salah satunya ini nih Mbak, saya mengasihi Mbak. Aduh, kalau cuman mengasihi itu cuman omong-omong doang, saya juga bisa ngaku-ngaku, nggak perlu jadi beragama lah, ateis juga ngaku-ngaku mengasihi kok. Aduh, saya bicara ritual. Mana ritual di Kristen yang diajarkan oleh Yesus langsung? Natal itu diajarkan Yesus langsung nggak? Tidak. Ya udah, berarti Natal bukan ajaran Yesus ya. Ajaran siapa Natal itu?
yang Mbak bicara tentang ritual di gereja, apa liturgi. Bernyanyi di gereja itu ajaran Yesus nggak, bro? Itu liturgi semua itu dinamis, Mbak. Makanya saya tanya, kalau begitu Anda mengakui bahwa semua pengajaran dan perbuatan orang Kristen di gereja bukan ajaran Yesus? Semua liturgi itu dinamis. Bukan ajaran Yesus atau ajaran Yesus? Pertanyaannya. Kalau ajaran Yesus, kalau ajaran Pertanyaannya, semua liturgi di gereja itu ajaran Yesus atau bukan ajaran Yesus? ajaran Yesus yang utama, ya. Pertanyaan saya adalah, liturgi di gereja Katolik, Ortodok, Protestan, gereja Pentakosta, semua itu ajaran Yesus atau bukan? Liturginya bukan ajaran. Oke lah. Liturginya Lalu ajaran itu apa? liturgi itu Aduh, Mak Jang, liturgi bukan ajaran. Kalau ajaran Yesus ya di Alkitab, Mbak. Iya, makanya saya tanya, mana ajaran Yesus yang dilakukan oleh orang Kristen di gereja itu sebagai liturgi dan ritual yang diajarkan Yesus? Ada banyak. Nah, dua yang saya mau. Satu aja. Satu aja, kasih sesamamu manusia seperti dirimu Nggak sendiri. perlu di gereja. Aku juga aduh, kalau kayak gitu ateis juga mengasihi kok. Apa ini? Saya tanya ritual di gereja. Ya terserah ateis dong. Bro, makanya dari tadi itu saya bilang begini. Kalau Ya, awam itu bertanya saja. Nggak, saya lagi ngebahas ateis. Ateis Begini dong. bro. Ya terserah Saya ateis. tanya Dia mau mengasihi liturgi, ritual. Kenapa? Karena prosesi cium kudus itu ritual. Saya lagi bahas ritual, bukan omong-omong. Ritual itu tidak diajarkan Yesus. Oh, yaudah, terima kasih. Udah. Yaudah, terima kasih. Tema kita kali ini adalah ritual gereja bukan ajaran Yesus. Thank you so much. Masa Dia salah ya. menyimpulkan itu kesimpulan yang salah. Loh, kan Anda yang bilang tadi liturgi itu Ritual bukan cium ajaran, kudus. kata Anda. Ritual cium kudus itu Saya bahas semuanya. Ritual Natal ajaran Yesus bukan? tidak semua ritual dalam liturgi itu di liturgi gereja adalah ajaran Yesus. Yaudah, terima kasih. Jadi Tidak ada semua. ada ritual di gereja yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Terima kasih kejujurannya. Oke. Ya, sekarang Oke, kita apa lagi? Mau ngapain lagi, Dek? sekarang saya tanya nih, Mbak. Apa Ya. pertanyaannya? Dengar baik-baik ya, tidak semua ritual di gereja diajarkan Yesus. Makanya ada betul kata hadisnya. Yesus, percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran Itu manusia. lagi viral tuh, Mbak, lagi viral Apa? tuh yang disampaikan yang disampaikan si Edis TV, katanya kalau Yang mana? masuk surga itu nanti dapat perawan semua tiap ini, kemudian ngeceng sampai 70 tahun atau berapa puluh tahun. Ya, mana dalilnya itu ngaceng 70 tahun itu? Ya, itu kata si Edis. Itu apakah benar? Minta Iya, konfirmasi, Mbak. tidak benar. Edis berdusta, Edis pembohong. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan nanti si Edis dengar nih. Yang ada itu adalah Tuhan kawin dengan jemaat dalam Wahyu pasal 19. Perkawinan anak domba. Oh, Ada loh. Kok Anda nanti mati pakai baju pengantin kan, dirias kan? Karena Anda kan pengantinnya Yesus. Karena memang ada kawin anak domba, itu yang ada di dalam kitab Anda. Ngaceng 70 tahun itu mana dalilnya? nah itu makanya saya tanya konfirmasi di Mbak nih. Ya, Ngeceng saya sudah jawab. Saya nggak mau berulang-ulang, capek loh. Kamu pikir nggak capek menghadapi kalian ini? Nah, yang ada itu adalah Tuhan kawin. Oh, Capek lah juga. kalian itu berulang-ulang. Iya, kalian tuh tanya udah dijawab, diulang, dijawab, kayak apa? Kayak telinganya tuh kayak Nah, bisa cuma tersumbat konfirmasi patung aja, Mbak. gitu loh. Berarti Loh, kan saya sudah Edis ini jawab. Kenapa diulang lagi? Edis Edis itu ini kan pendusta. pendusta ini. Iya, Wah, pendusta bahaya. memang. Bahaya Wah, nih, dia bahaya. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Anda percaya nggak? Penyaliban karya iblis. Iya, Penyaliban. percaya nggak? Jadi Yesus mati itu, ya. Yesus Yang saya mati tanya itu Anda percaya nggak, kok malah menjelaskan ke saya? Emang saya minta Anda menjelaskan yang saya tanya. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Anda percaya nggak? Percaya nggak itu? tidak. Nah, Anda sudah buktikan kalau Edis pendusta. Ya sudah, makasih. Terus
Saya sedang membuktikan kepada Anda Edis itu seorang pendusta, bahkan pengakuan Anda sendiri ketika Anda tidak percaya Edis mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Anda tidak percaya kepada Edis, berarti betul Anda dan Kalau saya menurut sama-sama Mbak- tidak percaya Edis. Kalau menurut Mbak, penyaliban itu karya siapa? Memang karya iblis dalam Yohanes pasal 8 nomor 37. Yohanes pasal 8 Nomor 37 sampai 42. Yohanes sebentar. Pasal 8 37 coba cek. sebentar. Ang 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 hatiku gembira, Lina buka celana, mengaku masih muda padahal sudah tua, gelambir semua, Cecen pun kecewa, Lina Wijaya murka, kehilangan berondongnya. Ang 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 ang. Yohanes pasal Ke-8 nomor 37. Yohanes pasal 8 ayat 37. Ang 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 ang. Si Elia miring, duduknya miring-miring, karena sering nungging dia di tusbol. Sekarang lubang bool, Elia pun berserak karena sering dipakai sama kawan-kawannya, makanya HIP. Ang 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 ang. Lagunya ini ya. Iya. Si Lagunya kayak Elia Miron, duduknya miring-miring, Olian Miron. karena sering nungging, dipakai sama kawan, dipakai rame-rame, lalu kena HIP. Si Elia Miron, duduknya miring-miring karena kamu baca dulu lah, saya lagi nyanyi, kamu baca dulu kitabmu itu deh, baru kamu pahami. Aku lagi menunggu kamu sambil nyanyi loh. Si Elia Miron, duduknya miring-miring karena sering nungging, dulu sering dipakai kawannya, anusnya berserak kena sakit HIP, makanya dia gak bikin kita ngakak. Oh sayang, ang 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 ang. Si Robert Lele sama si Joseph Sundel sama Agatha. Si Agatha diusir dari kosan karena ketahuan saling cium-ciuman. Mbak, ang. dengar nggak Mbak saya ngomong? Apa? Yohanes 8 ayat 37 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Baca lagi sampai 42, baca 40 sampai 40. Oh, Jangan sebentar. potong-potong ayat, bro. Satu perikop baca, bro. Satu perikop. Woi. Sebentar, Mbak. Ini saya kayaknya bisa. Udah, makanya nyanyi. Saya mau nyanyi dulu menghibur diri. Nungguin kamu tuh kerjaan yang paling membosankan tuh menunggu. Si Yuli ini lagi bukanlah akademisi, ingin menginjili si Uni Rifa ini, tapi ternyata Yuli tidak sanggup menginjili sehingga harus kabur hingga keluar negeri. Dengar nggak? Dek, baca dulu lah, Dek. Jangan saya ngajarin Kristen di sini tentang Bible-nya loh. Aku Tolong tahu itu baca bahwa lah. ya saya baca nih. Aku Ya, tahu lanjut. bahwa kamu Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ibrahim itu sama dengan Ibrahim kalau di Muslim.
Terus bacalah sampai Kamu 30. berusaha membunuh aku karena firman tidak beroleh tempat di dalam kamu. Terus baca sendirilah, ya ampun, ini kenapa sih baca sendirilah sampai 40, jangan kami ikut pula mendengar, udah capek aku baca Bible. Kalau kau mendengarkan, kalau kau memperdengarkan bacaan Bible sama aku ngapain? Kan aku udah sering baca Bible, aku pengen kau baca. Ya. Oke, kalau gitu dalil Mbak bahwa dalil Mbak bahwa itu karya iblis apa? Itu di ayat ke-40-nya kamu nggak baca, tak? Ini gimana ini saudara kita ini? Baca di ayat 40-nya. Saya baca mau tunjukkan ke Mbak. Ya bacalah dulu, bro. Jangan saya saya pula. baca. Saya baca nggak mau dengar. Saya baca Bang nggak mau dengar. Loh, bro. Saya adalah orang yang memberikan ayat ini kepada Anda supaya Anda baca dan tahu bahwa penyalipan itu kehendak dan karya iblis. Pertama, penyalipan adalah kehendak, kedua, penyalipan adalah karya, kehendak dan karya iblis. Kehendak itu keinginan iblis. Kehendak dari Iblis. Ya Allah, Robi. Karya iblis juga. Karya iblis juga. Oh. Dalilnya itu. Kalau untuk kehendak dalilnya ini, kalau untuk karya, Yudas itu kan merasuki iblis merasuki Yudas. Kan itu pekerjaan iblis merasuki Yudas sehingga Yesus tersalib. Baca dulu satu-satu. Ini kok orang ini banyak bertanya tapi nggak baca dulu kitabnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, jadi pekerjaan membunuh Yesus itu pekerjaan siapa? Perintah bapaknya orang Yahudi. Siapa bapak mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu. Di mana ayat itu tertulis? Di dalam ayat ini. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, jadi yang membunuh Yesus ini kehendak bapak apa? Bapaknya Yesus atau bapaknya Yahudi yang adalah iblis? Oke, sekarang saya jelaskan Mbak ya, biar Mbak. Tunggu, kapasitas menjelaskan ini sebagai apa? Loh, Mbak Mbak menuduh terus saya tidak mau mendengarkan pendapat dari orang yang tidak kredibel. Kalau jemaat awam ngapain? Mending saya ngomong sama botol kecap. Mbak, gimana kita mau dengar Mbak punya suara saja, dengar Mbak. Kalau saya punya kapasitas, saya seorang akademisi, saya menguasai ilmu linguistik, saya menguasai ilmu tafsir, saya menguasai ilmu ulumul hadis, ilmu Quran. Ada yang namanya tafsir by hermeneutik. Saya juga menguasai hermeneutik. Nah, sekarang saya tanya, kamu menguasai ilmu apa? Yang Mbak kuasai itu benar apa salah? Jadi di akademisi kan saya divalidasi sebagai calon sarjana di kampus saya. Ini sarjananya karena ijazah atau karena berpikir? Apa urusannya sama kau? Iya makanya saya tanya, kan Mbak ngaku-ngaku akademisi. Sarjana itu adalah sebuah dokumen di mana seseorang itu terbukti pernah menjalani proses belajar mengajar karena dia berpikir. Lalu urusannya aku harus mengaku di hadapan kau untuk apa? Aku minimal orang yang belajar. Nah, kau dapat dari informasi menjelaskan sama aku tuh atas dasar apa? Untuk membuktikan bahwa Mbak itu sarjana adalah dengan kemampuan berpikir, bukan dengan. Terus yang menguji aku mampu berpikir siapa, kau? Ya dari pernyataan Mbak ini kan kita tahu. Nah, kan ini pernyataan saya. Yohanes pasal ke-8 di situ dikatakan yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Maka kalau Yesus itu mati, itu adalah karya dan kehendak iblis. Itu hasil berpikir namanya. Apakah iblis tahu bahwa Yesus akan bangkit? Ya, kau tanyalah iblis. Kenapa aku harus bertanya sama iblis? Mana aku tahu mana aku tahu keinginan dan pengetahuan iblis? Kan lucu kau nanya sama aku. Emang aku iblis? Kau tanya iblis lah, kawan kau. Itu menunjukkan pikiran Mbak, otak Mbak itu belum nyampe. Oh, jadi kalau tahu pikiran iblis berarti otak sampai gitu. Berarti kau tahu apa pemikiran iblis? Ya, orang yang tahu pikiran iblis karena dia berteman dengan iblis. Aku nggak tahu pikiran iblis karena aku nggak Loh iyalah. Sekarang aku tanya, kau tahu nggak pemikiran orang-orang yang tidak berteman dengan kau? Mengetahui pikiran iblis itu dengan berteman dengan Allah. Kalau berteman dengan Allah, kau memangnya kau berteman dengan Allah? Kau berteman dengan Allah? Mana dalilnya kalau kau berteman dengan Allah? Mana? Apa buktinya kau berteman dengan Allah?
mengetahui pikiran-pikiran Ya coba Allah yang ada di dalam kitab suci. Kapan Allahmu mengatakan pikiran-pikiran iblis sehingga kau tahu dan kau berteman, duduk ngopi, ngobrol dengan Tuhan sehingga kau tahu pikiran iblis? Coba jelaskan. Kapan itu terjadi? Sekarang ini. Ya. Dalam konteks ini ya saya jelaskan ya supaya Saya bisa tahu. tidak mau mendengarkan supaya orang bisa- Kristen awam. Terakhir saya izinkan orang awam bicara banyak, justru saya yang dituduh menista agama. Ketika JJ mengatakan Loh. Tritunggal itu seperti kelamin, Mbak tahu saya justru dari- ketika saya Mbak tahu ulangi, Mbak tahu saya awam dari mana? saya tadi kan udah tanya sama kamu, kapasitasmu apa? Kamu nggak menjelaskan kapasitasmu. Ya kapasitas saya sebagai orang Kristen, Mbak, sebagai pengikut Kristus. Apakah semua orang Kristen itu paham Bible? Terus Mbak berpikir saya tidak paham? Iya, kamu nggak paham. Orang kamu nggak tahu tentang Yohanes 8 ini kok. Mbak tahu Mbak bilang saya nggak paham, Mbak. Dasarnya apa? Karena Anda tidak menunjukkan kapasitas Anda sebagai orang yang paham. Makanya saya tanya. Saya Anda mau paham ini jelaskan data-data? kapasitas saya. Mbak Silakan, tidak mau silakan. Saya tanya. Anda pernah belajar teologi di mana? Saya mau kasih tahu ke pemahaman saya. Mbak bilang saya tidak. Saya bertanya kapasitas Anda menjelaskan ini karena Anda belajar atau karena Anda mengaku-ngaku punya Roh Kudus? Karena saya pengikut Kristus. Saya juga pengikut Yesus. Jadi saya Oke. lebih paham daripada Anda. Mbak, Yesus yang mana nih? Yesus yang diutus oleh Tuhan yang adalah anak Maria, yang tidak ngaku-ngaku memiliki kuasa, yang adalah Kristus palsu. Oh, berarti itu bukan kalau saya Yesus Kristus. Mbak ini Yang bilang mana? Mbak pengikut Kristus palsu dong. Loh, yang adalah Yesus palsu itu adalah yang mengaku sebagai Yesus setelah Yesus naik ke surga. Baru itu adalah Kristus palsu. Dalilnya ada nggak? Ada kan di Matius pasal 7 nomor 15 itu bacalah. Ya, Matius 24 Matius 24. Matius 24 ayat 24. Ini kok lari-lari sih? Kenapa Bayang. kabur-kaburan? Saya mau tanya dulu, Anda mau menjelaskan kitab Anda ke saya. Tadi Anda sudah mengatakan Roma pasal 16 bukan firman Tuhan. Itu saja sudah bertentangan dengan Kristen Arus Utama. Nah, Kristen Arus Utama kalau yang saya mana biar nih? Katolik dan Protestan mengakui kok kalau kitab Roma itu firman Tuhan kok. Di mana dia mengakui? Ya silakan Anda tanya sama orang pendeta. Makanya saya tanya, Anda punya pendeta nggak? Mbak yang bilang, Loh. di mana dia mengakui? Nah nih, Mana ini? Anda minta data ke saya minta data kepada Anda. Anda tunjukkan nggak dari tadi? Anda bicara tuh dasarnya apa? Lembaga Anda apa? Anda ini dari gereja mana? Saya tanya. Anda ini dari gereja mana? Itu Mbak fitnah. Oh, saya seolah-olah jadi budaknya Kristen di Komal ini. Di sini saya mengajarkan orang Kristen tentang agama saya, bukan Mbak orang Fitnah Kristen kemudian- ngetes ilmu saya karena Anda nggak ada kapasitas. Tadi itu kan Mbak fitnah. Yang tadi itu kan Mbak fitnah. Kalau Katolik itu Oke, mengatakan. nih saya nih ya. Oke, tar. Mana dari agama Katolik mengatakan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma itu adalah Sabar dulu ya. Teman-teman perhatikan ya, orang ini mengatakan bahwa surat-surat Paulus bukan firman Tuhan. Nah, saya membawa pandangan seluruh orang Kristen yang berdialog dengan saya mengatakan bahwa Bible itu firman Tuhan, termasuk surat Paulus. Orang ini mengatakan surat Paulus bukan firman Tuhan. Yang di dalam surat Paulus. Bro. Saya ini bukan orang yang bisa Anda setir loh. Saya di sini. Saya tidak ada setir, Mbak. Saya berani masuk penjara kalau orang Katolik dan Kristen seluruhnya mengaku bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa orang Katolik dan Kristen Protestan mengaku di dalam surat Paulus, Mbak, saya tulis bro, Anda ini ngerti nggak bahasa Indonesia? Ini analogi aja, Anda biar kan dia orang paham. yang satu-satunya, baru Anda seumur hidup yang saya bicara terangkan di dengan bagian saya ini 6 tahun. mana firman Tuhan dan mana surat Paulus. Paulus itu Rasul Yesus nggak? Saya tunjukkan ke Mbak. Saya tanya, Paulus itu Rasul Yesus nggak? Iya. Dia mengajarkan Lalu? firman Yesus nggak? Mengajarkan. Ya, terus Ya udah. terus semua Anda tulisan mengatakan terus semua tulisan Paulus dia itu tulisan Paulus itu pengajaran Paulus nggak? semua tulisan Paulus di dalam Jangan gagap depan saya. Saya tanya, tulisan yang menjadi holy book, kitab suci, itu pengajaran Paulus pribadi atau pengajaran Paulus karena dia diutus sebagai rasul? Ini kok tololnya dungunya nauzubillah min dzalik nih.
Mbak, kata-kata Mbak, Mbak, kalau sebagai akademisi, tunjukkan saja pemikiran Mbak, nggak usah pakai Saya ngatain sudah orang. tunjukkan. Kamu dari tadi itu Nggak saya usah- tanya. nggak usah ngatain Kamu orang kan mau kotor, menjelas. nggak Loh, usah Yesus yang ngatain mengajarkan orang saya kok. apa, Yesus yang lupa mengatakan. Yesus mengajarkan saya untuk mengatakan orang bodoh adalah orang bodoh. Contoh, Yesus mengatakan begitu bodohkah kalian nih? Yesus berkata nih ya. Terus Nih. Ya, Yesus yang mengajarkan saya untuk mengatakan orang bodoh. Masa orang bodoh kita katakan pintar? Anda Kristen apa? Saya tanya. Anda Kristen Protestan Mbak, atau Kristen Katolik? Mbak ngukur saya bodoh dari apa? Dari pernyataan Anda mengatakan Apa bahwa pernyataan saya? surat-surat Pernyataan- Paulus bukan firman Tuhan. Sementara orang Kristen yang rata-rata berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa Bible itu adalah firman Tuhan. Surat Paulus di Bible dalam- itu tahu nggak? di Bible dalamnya- artinya tahu nggak? Anda tahu Bible nggak? Sebentar Mbak, Anda tahu nggak Bible? Mbak, surat Paulus. Kenapa tidak mau menjawab saya untuk mengkonfirmasi? Surat Paulus itu Bible nggak? Di dalam surat-surat Jam. Paulus itu kemudian dibukukan, ya, dimasukkan dalam kitab. Arah teman-teman. Teman-teman gini ya. Oke. Saya tidak mau berdiskusi, Nah, makanya di saya dalam tidak mau. surat Paulus itu, dari tadi di teman-teman dalam surat perhatikan ya, Paulus itu, saya sudah merendahkan diri saya teman-teman. Saya sudah bilang sama dia, kau punya kapasitas apa dialog dengan saya? Dia tidak menyampaikan. Saya sebagai orang Kristen adalah semua orang Kristen kan nggak semua yang pintar tentang teologi. Makanya aku tanya, kau pernah kuliah nggak? Kau pernah nggak kuliah? Nih, yang ada pernah nggak dalam- kuliah? yang ada di dalam surat Paulus itu, yang ada di dalam surat Paulus Apa itu, ini nih? Mbak jangan suka mute, ini nih Mbak. ya. Saya Mbak pakai jangan suka mute. iya, saya Jangan tidak mau mute saya, mendengarkan loh, suka-suka saya lah, saya nggak mau orang tersesatkan. Di sini tempat akademisi. Orang Justru Mbak yang yang bicara selalu adalah orang yang menyesatkan. akademik, menggunakan metode ilmiah. Saya tanya, Oke. metode Anda menjelaskan kitab Anda itu metode apa? Nah, sekarang saya mau tanya Mbak, metode Mbak dari tadi saya Metode tanya. tekstual kontekstual, metode tekstual kontekstual. Saya menunjukkan Sekarang data. Secara kontekstual, orang Kristen percaya bahwa Bible itu adalah firman Tuhan. Saya tanya dalil Yesus. Dalil apa? Dalil mana? Dalil mana yang Yesus mengajarkan cium kudus? Mbak tidak bisa tunjukkan. Mbak malah tunjukkan Secara Roma. kontekstual, pengajaran Paulus menurut orang Kristen adalah pengajaran Yesus. Kenapa? Menurut orang Karena Kristen yang Yesus itu mana? saya Menurut orang tanya, Kristen ini Paulus ya diutus Yesus untuk ngapain? Mbak bilang menurut orang Kristen itu ajaran. Menurut orang Kristen yang mana? Saya ini juga orang Kristen. Ya Mbak. udah, ya mana yang benar? Kristen yang mana yang benar? Nah, Mbak ini pakai Kristen yang mana? Katolik dan Protestan mainstream, gereja arus utama Oke, sekarang- percaya bahwa pengajaran Paulus itu adalah sekarang pengajaran tunjukkan Yesus. kepada kami. Sekarang tunjukkan kepada kami yang dikatakan Katolik atau Kristen mainstream yang mengatakan bahwa semua yang ditulis di dalam tulisan surat Paulus itu adalah firman Tuhan. Anda tahu arti Holy Book? Eh, Tahu Holy Book? Artinya Holy Book itu tahu artinya apa? Mbak, Bro, surat saya tanya, Paulus. kalau tidak ada tertulis bahwa surat Paulus adalah firman Tuhan, lalu Anda katakan bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan, pertanyaan saya, Anda percaya tidak Bible itu adalah firman Tuhan keseluruhannya? Tidak. Saya tanya, sebutkan satu pendeta yang mengatakan dari Katolik yang besar dan Protestan yang mengatakan Bible itu tidak semua firman Tuhan, tapi bercampur. Justru ini saya butuh pernyataan ini. Kenapa? Ini membenarkan pernyataan Islam bahwa kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Saya justru tunggu saja, bangga. Mbak. Saya yang menyatakan, Mbak saya ini Enggak, Anda pengikut siap. Kristus. Makanya saya tanya, Anda siapa? Pendeta Saya enggak? pengikut Kristus. Makanya Anda enggak layak bicara depan saya karena bukan pendeta. Loh, Pak, loh, Anda cuma ngeklaim. loh. Saya tanya, Anda pendeta gereja mana? Mbak bicara tentang Kristus, kemudian pengikut Kristus Teman-teman memang- perhatikan baik-baik ya. Selama Mbak, saya ini berdiskusi bicara tentang 6 Kristus. tahun dengan orang Kristen, Mbak, ini tidak ada mengatakan satupun orang Kristen yang mengatakan bahwa surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Ya, itu setahu saya. Saya justru senang kalau ada orang Kristen yang mengakui surat Paulus bukan firman Tuhan. Itu Mbak, adalah fitnah. statement kami. Fitnah, Mbak itu fitnah. Mbak jangan ngaku-ngaku Fitnah apa? gitu. Fitnah apa? Fitnah apa? Mana ada orang Katolik atau orang Kristen mainstream yang mengatakan bahwa semua isi surat Paulus itu adalah firman Tuhan? Tunjukkan.
Ya udah, berarti Anda akui. Enggak, saya justru senang nih. Berarti Atau menurut tunjukkan, Anda, atau coba tunjukkan atau kepada tunjukkan saya kepada pendeta saya. mana yang mengatakan bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Saya minta balik kepada Anda. Tunjukkan kepada saya. Tidak usah pakai pendeta, saya yang bilang nih. Anda Saya siapa? Anda siapa? Anda siapa? Tidak usah pakai pendeta, saya yang Ya, Anda bilang. siapa? Anda siapa? Anda siapa? Tidak perlu, tidak Lah, perlu. kenapa saya harus dengarkan Anda? Alasan saya harus dengarkan Anda apa? Lah, alasan saya untuk untuk Alasan saya harus mendengarkan Anda. Apa alasannya? Alasan- Saya harus mendengarkan Anda. Apa Terus- alasannya? Terus alasan saya untuk membenarkan pernyataan Mbak apa? Karena saya ada seorang akademisi. Akademisi, terus semua yang Mbak sampaikan itu benar. Ya kalau bisa bantah ya bantah. Mana bantahnya? Ya, saya bantah tadi. Mana bantahnya mana? Saya bantah bahwa Nih, tidak nih ya. semua. Dengar, tidak dengar, semua- dengar, dengar. Ini jurnal saya bawa nih ya. Nih, Jurnal mana nih? saya bersyukur. Anda tahu jurnal? Anda tahu karya ilmiah? Anda Nah, tahu terus, sebuah ini terus, surat-surat Paulus nih. The terus. word for the whole world. Diam dulu. Kok ini orang? Nih jangan kejang, jangan tantrum, biasa aja. Ya, kita lihat teman-teman ya. Pemimpin penelaah Alkitab yang terkasih, saya bersyukur pada Tuhan dan Juru Selamat kita untuk Anda karena iman dan kesetiaan Anda dalam mempelajari dan memimpin orang lain untuk mempelajari firman Tuhan. Yang dipelajari di sini apa? Surat Paulus. Sekarang saya tanya, sebutkan satu pendeta yang dengan gagah berani mengakui bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan. Silakan, saya tunggu itu loh, saya mau rekam soalnya. Ya, saya yang bilang nih Mbak, dengar ini. Ya, Anda siapa? Anda Mbak, siapa? pengikut Anda kita yang siapa? Oh, Ya. kau siapa? Mbak. Kau Mbak, siapa? Kau Nah, sekarang siapa? Kau pernyataan siapa? Mbak. Nah, ini nih kenapa orang Kristen kukatakan NPD tidak berilmu tapi berani menstatementkan yang tidak pernah saya dengar selama ini, teman-teman. Ini baru orang Kristen, teman-teman, yang mengklaim. Saya bahkan Bisa ini berpihak pengalaman. kepada kita. Diam dulu lah, aduh, ini bukan room pembodohan, bro. Di sini Mbak tempat jangan kita membodohi. mencerdaskan umat. Ya Mbak jangan membodoh-bodohi. Ya kok, ini komanya umat Islam loh. Loh, Kalau Mbak jangan kau di sini membodohi. bisa membuktikan saya bodoh, kau tunjukkan. Dari tadi kau nggak bisa buktikan. Justru Iya, aku yang makanya- membuktikan kau bodoh, makanya- karena kau makanya bicara dari saya- tadi tidak tahu kapasitasmu Iya. dan apa Ketika saja- data-datamu. Ketika saya mau terangkan, Mbak bertanya tentang kapasitas. Saya bertanya kapasitas. Saya bilang Kau pernah kuliah di kapasitas saya mana? sebagai pengikut Kristus. Apakah saya Iya, tidak karena berhak menjelaskan? Tidak berhak kalau depan saya, karena depan saya yang boleh menjelaskan agama adalah orang yang kapasitasnya ada, capable. Pendeta, sudah, mahasiswa, sudah. mahasiswi gitu loh. Nah, sudah gini, saya undang Mbak. Ya. Saya Apa? undang Enggak, tunggu Mbak dulu. Kamu ini siapa? Kenapa saya harus? sudah. Kenapa Loh, iya, saya harus? kan, Mbak, Kenapa Mbak, saya harus Mbak mengatakan mengikuti tentang undangan kamu? Kamu Yesus. siapa Mbak- gitu loh? Kamu tuh siapa Mbak- gitu loh, bro? Kamu Eh. siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mbak Mbak Kamu siapa? Aduh, nah ini Mbak kok bicara orang ajar tentang banget gitu. Yesus, Mbak bicara tentang Kristen yang isinya Iya, fitnah. iya. Kemudian Yang mana ketika yang fitnah? Yang saya fitnah yang mana? sadar, Fitnah yang mana? Tunjukkannya fitnah yang mana? Yang fitnah itu adalah Mbak bilang semua isinya adalah firman Tuhan. Saya bilang tidak. Saya mengatakan bahwa Bible itu menurut Kristen firman Tuhan. Bantah saya. Salah. Itu Ya fitnah. sudah, terima kasih. Ya, itu Teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Yang Mbak sampaikan Kawan kita fitnah. ini. Diam dulu. Yang Mbak sampaikan itu fitnah. Diam dulu. Ya udah, kau lapor kantor polisi sana kalau kepitnah. Lapor kantor polisi sana. Ya, tidak perlu Teman-teman saja. perhatikan. Nggak perlu sampai. Loh, aku nggak. Loh, kau kan bukan siapa-siapa. Kenapa aku harus mendengarkan penjelasanmu? Kan aku nggak mau. Kok? Kenapa orang Kristen ini suka maksa-maksa teman-teman ya? Masa Mbak hanya paksa kita untuk dengar pernyataan Mbak? Loh, yang maksa kau di sini siapa? Siapa yang memaksa kau di sini? Kau yang minta naik kok. Ruang publik Mbak. Iya, Mbak, ini ruang publik. Tidak ada Ini paksaan ruang di sini. Ini media fitnah sosial, ini. Pak. Inilah Mbak, Kristen tukang iya. fitnah. Kau Mbak, yang naik ke sini, ada nggak kami paksa kau di sini mendengarkan? Sekarang Mbak. Ada nggak kutanya kau kupaksa nggak mendengarkan perkataanku? Saya sebagai Ada pengikut. tidak kutanya dulu, ada nggak kau kupaksa mendengarkan Mbak omonganku? fitnah tentang Yesus. Mbak fitnah tentang Yesus. Fitnahnya apa? Fitnahnya apa? Yang pertama, Mbak bilang Yesus mengajarkan tentang cium kudus. Iya, karena Nah. memang Paulus mengajarkan ajaran Yesus menurut Itu kitabmu. fitnah. Itu Kok fitnah. Berarti Itu Paulus ya fitnah. enggak gini loh. Kalau kau bilang Paulus tidak semua mengajarkan ajaran Yesus, aku bertepuk tangan. Justru terima kasih banyak. Karena selama ini itu yang kuperjuangkan, bahwa Kristen itu tidak semua mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Aku justru bangga dengan kau. Ya.
Mbak, itu Justru aku berfitnah. senang kau membenarkan perkataan kami umat Islam bahwa orang Kristen rata-rata pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Terima kasih banyak. Itu fitnah. Mbak, mana ada orang Kristen pengikut Betul, Paulus? oke, betul. Siapa Mana ada yang orang mengatakan bahwa Kristen mengikuti Yesus itu fitnah karena Kristen hanya ngikutin Paulus? Betul, teman-teman. Kristen itu mengikut Kristus. Pengikut Ya Yesus. apa yang mana yang kau ikuti? Ajaran Yesus yang mana yang kau ikuti? Ya salah satunya yang tadi Mbak bilang, Apa? orang Kristen tidak melaksanakan ritual cium kudus yang Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus itu. Kalau Yang kutanya kalau itu ritual- ajaran Yesus mana yang kau ikuti? Ya gitu yang kutanya Kalau- kok malah itu. kalau- Yang kutanya, kau kan mengaku pengikut Yesus. Ajaran Yesus mana yang kau ikuti? Mana? Kalau ikut Mbak punya pernyataan tadi, Yesus Saya bertanya, kok ini orang muter-muter di telinga, udahlah masalah ini. Itu kenapa teman-teman dari tadi itu saya bilang Kristen awam jangan diskusi sama saya lah. Saya ikutan goblok jadinya gitu loh. Kenapa? Dari tadi itu ditanya apa, jawabnya apa. Saya tanya sekali lagi, mana ajaran Yesus yang kau ikuti, yang bisa kami lihat bukti-bukti nyatanya. Mbak, saya ini sedang konfirmasi ke Mbak tentang Apa? pernyataan Mbak. Mbak bilang Yesus mengajarkan cium kudus. Iya, Mbak, karena Paulus mengajarkan mana ajaran dalilnya? Yesus. Mbak, Itu Mbak malah, dalilnya. Mbak malah Paulus menunjukkan- menyampaikan firman Mbak malah Tuhan. menunjukkan Roma pasal ajarannya 16 ayat Paulus. 16. Mbak malah menunjukkan suratnya Paulus yang Iya, konteksnya, iya, iya, udah. Iya, konteksnya udah. tentang budaya di Roma. Iya, kan menurutmu kan Roma itu bukan ajaran Yesus kan? Yang Ya Mbak udah itu tunjukkan, sedang menunjukkan- tunjukkan pendapat dari gereja mainstream Katolik dan Protestan bahwa Roma itu bukan ajaran Yesus. Silakan. surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya tanya sekali lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah kitab Roma itu menurut gereja Katolik bukan firman Tuhan? Di dalam surat Paulus Saya tanya sekali lagi. Apakah menurut Kristen Katolik dan Protestan Roma pasal 16 ayat 16 bukan firman Tuhan? bukan, Ya, mana dalilnya? Mana datanya? Katolik dan Protestan mengatakan itu. bukan. Ya mana pernyataan Katolik dan Protestan. Tunjukkan gereja mana yang bilang. Tunjukkan Oke, datanya. sekarang Udah, diam. Ini banyak bacot ya. Teman-teman ya, kenapa saya betul-betul tidak mau lagi debat kursi dengan orang Kristen? Karena kita akan memperlihatkan ketololan kita, teman-teman. Kenapa? Orang yang dari tadi ngomong nggak nyambung, saya masih aja debat. Saya betul-betul merasa tolol, teman-teman. Ketololan ini sungguh tidak bisa ku antisipasi lagi. Apabila ku bertanya dia tak menjawab, akhirnya menghujat.